Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Ira Syarif. Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan hari ini kembali menjadi saksi dalam lanjutan sidang kasus suap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dalam sidang dengan terdakwa M. Sanusi, Aguan menyebut sejumlah anggota DPRD 2 kali datang ke kediamannya. Selain Aguan, dalam persidangan kali ini juga menghadirkan anak Aguan, Richard Halim Kusuma. Hakim sempat mengecar Aguan dengan pertanyaan terkait pertemuannya dengan sejumlah pihak di DPRD Jakarta dan Balegda. Di depan Hakim, Aguan kemudian mengungkapkan sejumlah pihak DPRD DKI 2 kali mendatanginya. Namun dalam pertemuan setengah jam itu tidak membahas proyek reklamasi. Pengakuan Aguan senada dengan penjelasan terdakwa kasus suap reklamasi M. Sanusi. Sanusi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut diadakan mengingat salah satu pihak DPRD, yaitu Prasetyo Edi Marsudi, pernah bekerja bersama Aguan. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. Imlek datang juga, tapi yang pada bulan Desember 2015 kedatangan Pak Pras dan kawan-kawan itu hanya mau silaturahmi. Saya rasa mungkin dia mau kenalkan pada teman-temannya. Mau dikenalkan teman-teman. Dan memang dikenalkan, Pak. Dikenalkan Pak, namanya siapa-siapa. Termasuk diantaranya Muhammad Sanusi. Iya. Itu siang atau malam hari? Malam Pak, soal-soalnya. Malam hari. Kira-kira pertemuan antara saudara dengan Pak Prasetyo dan kawan-kawan yang sudah sebut tadi itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Sehingga saya nggak tahu lama Pak, karena biasa hari Minggu itu kumpulan anak cucu saya, hari keluarga. Jadi bisa datang itu kenalan makan pepek, terus banyak kan ada yang merokok, ada yang mengangan, ngobrol sebentar, ngobrol biasa aja. Habis itu saya coba yang ketemu keluarga. Jadi malam itu pertemuan di rumah saudara memang sedang ada. Pemirsa, sidang dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi atas terdakwa Muhammad Sanusi kembali digelar. Hari ini Jaksa Penuntut Umum menjadwalkan untuk menghadirkan sejumlah pengembang sebagai saksi. Kita langsung bergabung bersama reporter Aulia Pane langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Aulia, siapa saja pihak pengembang yang dihadirkan dalam persidangan kali ini? Ya Iqbal, hari ini Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan 5 orang saksi dari PT Agung Sedayu Group dan juga Agung Podomoro Land. Dari Agung Sedayu Group, saksi yang hadir adalah Sugianto Kusuma alias Aguan dan juga anaknya yakni Richard Halim Kusuma. Sedangkan dari Agung Podomoro Land yakni adalah Lim David Halim, Catherine Lydia, serta Berlian Kurniawati. Dalam persidangan, Sugianto Kusuma alias Aguan ini tadi menyebutkan bahwa pihaknya ini sudah mengetahui mengenai adanya nilai kontribusi tambahan untuk pengembang pemegang proyek reklamasi. Namun memang pihaknya ini tidak mengetahui berapa sebetulnya persentase ataupun nilai dari nilai kontribusi tambahan tersebut. Informasi ini diperoleh saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini masih menjabat sebagai wakil gubernur. Saat itu pengembang dikumpulkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pantai Mutiara. Ada sejumlah pengembang yang dihadirkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta yakni dari Intiland, Agung Podomoro, Agung Sedayu dan juga dari pihak Ancol. Dalam pertemuan tersebut, wakil gubernur saat itu Basuki Cahayapurnama menyebut akan ada nilai kontribusi tambahan bagi para pengembang karena saat itu Pemprov akan membangun rumah susun dan juga membutuhkan lahan dan juga biaya yang cukup banyak. Namun memang dari pihak Aguan ini belum mengetahui sebetulnya berapa persentase dari nilai tambahan kontribusi. Saksi ini baru mengetahui mengenai adanya nilai kontribusi tambahan pada awal Januari tahun 2016. Aguan ini menyebut pihaknya keberatan dengan nilai kontribusi tambahan sebesar 15% dikali NJOP dan ini juga sudah ia sampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan hal ini bertolak belakang Iqbal dengan keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Ahok kemarin yang menyebut bahwa sebetulnya pengembang ini setuju dengan adanya nilai kontribusi tambahan sebesar 15% dikali NJOP. Dan kita dengarkan Iqbal, ini kesaksian dari Sugianto Kusuma alias Aguan.
pemerintah kita sekarang perlu investasi. Pemerintah sekarang bahwa presiden kita beberapa perda itu yang dihapuskan. Yang mana yang perda-perda yang memang kurang kita menguntungkan investasi. Ini yang sudah ada memang kalau saya Pak, saya 5%, saya memang sudah perdanya maupun PKS sudah ada. Tapi dari pertama saya berjanjikan, saya niat untuk membayar. Bapak kan tidak kenal Pak Ahok sebelum jadi gubernur sebelum kita kenal. Betul. Kan tidak jadi waktu dan sebenarnya kan lalu aspirasi Bapak ini nyampe kan kepada sebelumnya ada Pak Lulus, kenapa nggak langsung bertemu dengan Pak Gubernur ya gitu kan? Menyampaikan mau mulai. Ya Iqbal, saat ini sidang masih berlangsung dan fokus dari persidangan ini masih terus membahas mengenai nilai kontribusi tambahan untuk para pengembang yang menjadi polemik antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak DPRD DKI Jakarta. Untuk sementara Iqbal, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Aulia Pane melaporkan langsung dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih. Selamat sore, inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Chairman Agung Sedayo Group Sugianto Kusuma alias Agwan memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Muhammad Sanusi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Aulia Pane langsung dari Pengadilan Tipikor. Aulia, apa saja yang disampaikan oleh Agwan dalam persidangan hari ini? Ya Sumi, baru saja sidang atas terdakwa Muhammad Sanusi ini selesai digelar. Tadi dalam persidangan saksi dari Agung Sedayo Group, yakni Agwan ataupun Sugianto Kusuma ini memberikan kesaksian mengenai nilai tambahan kontribusi sebesar 15%. Memang terkait dengan nilai tambahan kontribusi ini masih menjadi fokus yang ditanyakan oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum KPK. Dalam persidangan, Agwan menyebut bahwa nilai kontribusi tambahan yang untuk Pemprov DKI Jakarta, maksud kampung ini sudah diketahui dan ini di luar dari nilai kontribusi wajib sebesar 5%. Informasi mengenai nilai tambahan kontribusi ini didapat dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang saat itu masih menjabat sebagai wakil gubernur, namun belum diketahui sebetulnya berapa persen nilai dari kontribusi tambahan tersebut. Sebelumnya juga pihak dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya wakil gubernur DKI Jakarta saat itu menyebut ini sempat melakukan pertemuan dengan pihak pengembang. Dalam pertemuan tersebut, pihak dari Pemprov DKI Jakarta membahas mengenai bahwa Pemprov akan membangun rumah susun sehingga membutuhkan banyak biaya dan juga tanah, namun ini belum disebutkan berapa sebetulnya nilai dari kontribusi ini. Agwan dalam persidangan menyebut bahwa baru mengetahui mengenai nilai kontribusi tambahan sebesar 15% ini pada bulan Januari 2016. Namun tadi dalam ujung persidangan, Agwan menyebut bahwa sebelumnya memang sudah pernah menyatakan keberatan kepada Gubernur Ahok mengenai nilai kontribusi tambahan sebesar 15% dikali NJOP. Namun pada ujung persidangan, Agwan menyebut bahwa bukan berarti pihaknya menolak untuk memberikan kontribusi tersebut. Dan berikut kita dengarkan kesaksian dari Sugianto Kusuma alias Agwan. Begini, waktu 2013, boleh menyampaikan kan besar tambahan. Saya bilang baik. Itu siapa yang nyampaikan besar? Waktu itu Pak Wagub. Yang 15% ini? Bukan. Waktu yang satu. Itu kan sebelum dibahas perda. Betul. Untuk perda ini dia nggak bahas sama saya. Untuk tambah 15%. Terus saudara tadi katanya tahu tahun 2016 awal baru tahu kalau ada perda kontribusi yang salah satu isinya adalah kontribusi tambahan. Ya. Itu sudah dengar dari siapa? Kontribusi tambahan ada sekali kita diskusi di rumah Pak. Dia perlu membangun sitpek. Itu kan yang 1 juta ya? Bukan, ini lain lagi. Yang ini ya? Ini lain lagi. Ya kira-kira biayanya cukup mahal, kira-kira. Ya, Sumi. Ada pembahasan soal pertemuan petinggi DPRD di kediaman Agwan.
Ya, Sumi, tadi memang sempat Majelis Hakim Tipikor ini menanyakan soal pertemuan tersebut, namun dalam persidangan Aguan menyebut bahwa pertemuan dengan sejumlah pimpinan DPRD tersebut ini merupakan silaturahmi yang dilakukan pada bulan Desember 2015. Dalam pertemuan yang dilakukan pada bulan Desember di kediaman Aguan ini ataupun di tepatnya di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, memang ada sejumlah pimpinan anggota DPRD DKI Jakarta, diantaranya adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy, lalu juga Muhammad Taufik, Ongen Sangaji, serta beberapa anggota DPRD lainnya, ditambah juga dengan direktur ataupun mantan dirut dari PT Agung Podomoro Land, yakni Aris Manwijaya. Ketika tadi ditanyakan seputar mengenai pembahasan Raperda ataupun untuk mempercepat Raperda, tadi juga Aguan menyangga mengenai hal tersebut bahwa dalam pertemuan ini tidak ada pembahasan apapun dan murni silaturahmi. Hal ini juga tadi yang disampaikan oleh terdakwa Muhammad Sanusi. Usai persidangan, Muhammad Sanusi menyebut bahwa tidak ada upaya-upaya dari pihak DPRD DKI Jakarta untuk membahas mengenai pembahasan Raperda reklamasi dengan para pengembang ataupun dengan saat pertemuan informal. Berikut wawancara kami dengan terdakwa Muhammad Sanusi. Jadi emang karena saya diajak kayak nggak ada bahas-bahas apa ya, karena kayak misalnya pertemuan di PIK itu apa yang mau dibahas. Yang pertama yang di PIK itu adalah bahwa belum ada pembahasan, karena itu Pak Gubernur aja baru menyampaikan meminta untuk dibahas Raperda itu, jadi belum ada apa-apa. Itu kan Desember ya. Nah, Desember Pak Gubernur baru menyampaikan Desember kalau nggak salah terhadap paripurna itu. Untuk sementara, Sumi, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perkara suap reklamasi Jakarta menghadirkan saksi dengan terdakwa Muhammad Sanusi. Aguan, Chairman Agung Sedayu Group, menjadi saksi dalam sidang. Dan untuk mengetahui perkembangan, kita bergabung dengan Cika Mutazam dan juru kamera Riki Rusdiana serta Indarmawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Cikal, bagaimana perkembangan sidang hari ini? Sidang untuk saksi Aguan terhadap terdakwa M. Sanusi dalam kasus suap reklamasi sudah dimulai, Egan, di mana pada saat ini pengadilan memanggil 5 saksi. 3 diantaranya adalah dari pihak Agung Sedayu Group yang diwakili oleh Sugianto Kusuma alias Aguan, kemudian anak dari Aguan Richard Halim Kusuma, dan kemudian David Halim. Selain dari pihak Agung Sedayu Group, di sini juga dihadirkan 2 saksi lainnya dari pihak Agung Podomoro Land, yakni Berlian Kurniawati dan juga Catherine Lydia. Dan 1 orang yang juga harusnya menjalani sebagai saksi pada hari ini berhalangan hadir dan dikarenakan alasan kesehatan, yakni direktur dari PT Agung Sedayu Group. Dan dari pemanggilan saksi-saksi baik dari Agung Sedayu Group kemudian Agung Podomoro Land, kita bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa ini masih dalam rangka pengembangan kasus suap reklamasi, di mana Aguan juga sebelumnya sempat dipanggil menjadi saksi dan dihadirkan kembali. Kemudian saat ini juga dipadukan dengan keterangan dari pihak Agung Podomoro Land. Dan selain juga dalam rangka pendalaman kasus, karena KPK juga mendapatkan informasi terbaru terkait dengan kasus suap reklamasi ini juga akan mengungkit kembali bagaimana koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dalam hal reklamasi ini atau peningkatan dari uang yang akan dibayarkan dari pihak pengembang. Dan di sini juga nanti akan dibahas bagaimana koordinasi dari Gubernur, kemudian dari Bapeda, kemudian dari Sekda, hingga akhirnya informasi mengenai reklamasi ini sampai terhadap kepada para pengembang. Jadi seperti itu, kan kondisinya bahwa sekarang saat ini sidang masih dimulai, dan tadi beberapa waktu yang lalu telah dimulai dengan meminta keterangan dari Aguan atau Sugianto Kusuma. Egan. Jika apakah sudah ada pernyataan dari kuasa hukum terdakwa ataupun dari saksi Aguan berkaitan dengan sidang hari ini? Kami tadi sempat ingin meminta keterangan dari Aguan ketika ia baru tiba ke Pengadilan Negeri Pusat ini, namun ia tidak menyampaikan
keterangan kepada media karena memang tadi ia datang dengan penjagaan yang cukup ketat dari petugas kepolisian. Namun saya mengambil keterangan dari Aguan saat ia ditanyakan beberapa pertanyaan dari hakim, dan yang menjadi fokus memang adalah sempat ada pertemuan antara beberapa pihak dari DPRD ke tempat atau kediaman dari Aguan, dan ada fakta baru yang di sini disampaikan oleh Aguan bahwa pihak dari DPRD tidak hanya sekali saja menemui Aguan tapi juga 2 kali, meskipun tetap disangkal bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahim dalam rangka Hari Raya Imlek. Dan Egan, mari kita simak kembali bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. 9 Desember 2015, kedatangan Pak Pras dan kawan-kawan itu hanya mau silaturahmi. Saya rasa mungkin dia mau kenalkan kepada teman-temannya. Mau dikenalkan teman-teman. Dan memang dikenalkan, Pak. Dikenalkan Pak, nama siapa-siapa. Termasuk diantaranya Muhammad Sanusi. Iya. Itu siang atau malam hari? Malam, soal-soalnya. Malam hari. Kira-kira pertemuan antara saudara dengan Pak Pras dan kawan-kawan yang sudah sebut tadi, itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Sehingga saya nggak tahu lama Pak, karena biasa hari Minggu itu kumpulan anak cucu saya, hari keluarga. Jadi bisa datang itu kenalan Pak, makan pempek, terus banyak kan ada yang merokok, ada yang mengaman, ngobrol sebentar, ngobrol biasa aja. Habis itu saya coba yang ketemu keluarga. Jadi malam itu pertemuan di rumah saudara memang secara keluarga juga kumpul. Betul Pak. Jadi nggak lama di situ. Nggak lama. Saat ini memang dari pihak Jaksa Penuntut Umum masih menggali kembali 30 menit pertemuan antara Aguan dan juga sejumlah pihak dari DPRD, apakah salah satunya adalah membahas mengenai proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Selain itu, Egan, saya juga memiliki informasi lainnya, di mana dalam sidang sebelumnya terdakwa kasus reklamasi Muhammad Sanusi mengatakan ada miskomunikasi antar pejabat eksekutif soal raperda reklamasi. Sanusi mengatakan pernyataan Bapeda dan Sekda DKI Jakarta berbeda dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta. Menurut Sanusi, tim delegasi Pemprov seperti Sekda dan Bapeda DKI Jakarta tidak menyampaikan dengan baik dan benar apa yang dihasilkan gubernur untuk disampaikan ke DPRD. Begitu juga sebaliknya. Menurut Sanusi, pada saat pembahasan raperda tidak disebutkan nilai kontribusi tambahan senilai 15% untuk pengembang. Selain itu, ketika DPRD mempertanyakan nilai kontribusi tambahan tersebut pada pihak eksekutif, Sekda dan Bapeda menyatakan tidak ada dasar hukum dari penetapan nilai kontribusi tambahan. Maka dari itu, DPRD menghilangkan nilai tersebut. Sanusi menambahkan, jika eksekutif menjelaskan nilai kontribusi tambahan ada dasar hukumnya, kemungkinan DPRD akan mengesahkan hal tersebut menjadi perda. Tentang RTW, kedua Perda 1 2014 tentang RTTR untuk daratan, dan perda yang akan dibahas ini untuk di daerah reklamasi. Jadi seluruh bangunan tidak boleh ada kecuali dengan perda ini. Tidak ada urusan dengan perda zonasi. Karena perda zonasi yang Pak Gubernur bilang itu hanya mengatur tentang pulau pesisir dan keberadaannya, tidak mengatur tentang penataan keuangan. Jadi BPK saya mengingatkan Pak Gubernur, kami ini panjang Pak Gubernur, bahwa Undang-Undang 2006, Undang-Undang Nomor 26 2007 tentang penataan keuangan, pelanggaran peruntukan itu dipidana, tidak lagi didenda, seperti Pak Gubernur sampaikan. Itu pun dikuatkan dengan Perda 1 2012 tentang RTW, pelanggaran peruntukan pidana, bukan lagi boleh didenda yang seperti Pak Gubernur sampaikan. Itu Perda sebelum ada Undang-Undang 26. Saya mengingatkan kami ini perjalanannya panjang. Ya, Sumi, tadi memang sempat Majelis Hakim Tipikor ini menanyakan soal pertemuan tersebut, namun dalam persidangan Aguan menyebut bahwa pertemuan dengan sejumlah pimpinan DPRD tersebut ini merupakan silaturahmi yang dilakukan pada bulan Desember 2015. Dalam pertemuan yang dilakukan pada bulan Desember di kediaman Aguan ini, ataupun di tepatnya di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, memang ada sejumlah pimpinan anggota DPRD DKI Jakarta, diantaranya adalah
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy, lalu juga Muhammad Taufik, Ongen Sangaji, serta beberapa anggota DPRD lainnya, ditambah juga dengan direktur ataupun mantan dirut dari PT Agung Podomoro Land, yakni Arisman Wijaya. Ketika tadi ditanyakan seputar mengenai pembahasan Raperda ataupun untuk mempercepat Raperda, tadi juga Aguan menyanggah mengenai hal tersebut, bahwa dalam pertemuan ini tidak ada pembahasan apapun dan murni silaturahmi. Hal ini juga tadi yang disampaikan oleh terdakwa Muhammad Sanusi. Usai persidangan, Muhammad Sanusi menyebut bahwa tidak ada upaya-upaya dari pihak DPRD DKI Jakarta untuk membahas mengenai pembahasan Raperda reklamasi dengan para pengembang ataupun dengan saat pertemuan informal. Berikut wawancara kami dengan terdakwa Muhammad Sanusi. Jadi emang karena saya diajak ya nggak ada bahas-bahas apa ya, karena kayak misalnya pertemuan di PIK itu apa yang mau dibahas. Yang pertama yang di PIK itu adalah bahwa belum ada pembahasan, karena itu Pak Gubernur aja baru menyampaikan meminta untuk dibahas Raperda itu, jadi belum ada apa-apa. Itu kan Desember ya. Nah, Desember Pak Gubernur baru menyampaikan Desember kalau nggak salah terhadap paripurna. Untuk sementara, Sumi, informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perkara suap reklamasi Jakarta menghadirkan saksi dengan terdakwa Muhammad Sanusi. Aguan, Chairman Agung Sedayu Group, menjadi saksi dalam sidang. Dan untuk mengetahui perkembangan, kita bergabung dengan Cikal Mutazam dan juru kamera Riki Rusdiana serta Indar Mawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Cikal, bagaimana perkembangan sidang hari ini? Sidang untuk saksi agun terhadap terdakwa M. Sanusi dalam kasus suap reklamasi sudah dimulai, Egan, di mana pada saat ini pengadilan memanggil 5 saksi. 3 diantaranya adalah dari pihak Agung Sedayu Group yang diwakili oleh Sugianto Kusuma alias Aguan, kemudian anak dari Aguan Richard Halim Kusuma, dan kemudian David Halim. Selain dari pihak Agung Sedayu Group, di sini juga dihadirkan 2 saksi lainnya dari pihak Agung Podomoro Land, yakni Berlian Kurniawati dan juga Catherine Lydia. Dan 1 orang yang juga harusnya menjalani sebagai saksi pada hari ini berhalangan hadir dan dikarenakan alasan kesehatan, yakni direktur dari PT Agung Sedayu Group. Dan dari pemanggilan saksi-saksi baik dari Agung Sedayu Group kemudian Agung Podomoro Land, kita bisa kontribusi tambahan untuk pengembang pemegang proyek reklamasi. Namun memang pihaknya ini tidak mengetahui berapa sebetulnya persentase ataupun nilai dari nilai kontribusi tambahan tersebut. Informasi ini diperoleh saat Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini masih menjabat sebagai wakil gubernur. Saat itu pengembang dikumpulkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pantai Mutiara. Ada sejumlah pengembang yang dihadirkan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, yakni dari Intiland, Agung Podomoro, Agung Sedayu, dan juga dari pihak Ancol. Dalam pertemuan tersebut, wakil gubernur saat itu Basuki Cahayapurnama menyebut akan ada nilai kontribusi tambahan bagi para pengembang, karena saat itu Pemprov akan membangun rumah susun dan juga membutuhkan lahan dan juga biaya yang cukup banyak. Namun memang dari pihak Aguan ini belum mengetahui sebetulnya berapa persentase dari nilai tambahan kontribusi. Saksi ini baru mengetahui mengenai adanya nilai kontribusi tambahan pada awal Januari tahun 2016. Aguan ini menyebut pihaknya keberatan dengan nilai kontribusi tambahan sebesar 15% dikali NJOP, dan ini juga sudah ia sampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan hal ini bertolak belakang, Iqbal, dengan keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Ahok kemarin yang menyebut bahwa sebetulnya pengembang ini setuju dengan adanya nilai kontribusi tambahan sebesar 15% dikali NJOP. Dan kita dengarkan, Iqbal, ini kesaksian dari Sugianto Kusuma alias Aguan. Kita tahu semuanya, pemerintah kita sekarang perlu investasi. Pemerintah sekarang bahwa presiden kita beberapa perda itu yang dihapuskan. Yang mana yang perda-perda yang memang kurang kita menguntungkan investasi. Ini yang sudah ada nama. Kalau saya Pak, saya 5%
saya memang sudah keadaannya maupun PKS sudah ada. Tapi dari pertama saya berjanji dan saya niat untuk membayar. Jadi kan Bapak kan tidak kenal Pak Ahok sebelum jadi gubernur terus malam tidak kenal gitu. Betul. Kan tidak jadi waktu dan sebenarnya kan lalu aspirasi Bapak ini nyampe kan kepada seluruh ada ke Pak Lulus. Kenapa nggak langsung bertemu dengan Pak Gubernur gitu kan? Ya Iqbal, saat ini sidang masih berlangsung dan fokus dari persidangan ini masih terus membahas mengenai nilai kontribusi tambahan untuk para pengembang yang menjadi polemik antara pihak Pemprov DKI Jakarta dan juga pihak DPRD DKI Jakarta. Untuk sementara Iqbal, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Aulia Pane melaporkan langsung dari Gedung Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih. Selamat sore, inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Chairman Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Agwan memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Muhammad Sanusi. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Ira Syarif. Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Agwan hari ini kembali menjadi saksi dalam lanjutan sidang kasus suap proyek reklamasi Teluk Jakarta. Dalam sidang dengan terdakwa M. Sanusi, Agwan menyebut sejumlah anggota DPRD 2 kali datang ke kediamannya. Selain Agwan, dalam persidangan kali ini juga menghadirkan anak Agwan, Richard Halim Kusuma. Hakim sempat mengecar Agwan dengan pertanyaan terkait pertemuannya dengan sejumlah pihak di DPRD Jakarta dan Balegda. Di depan Hakim, Agwan kemudian mengungkapkan sejumlah pihak DPRD DKI 2 kali mendatanginya. Namun dalam pertemuan setengah jam itu tidak membahas proyek reklamasi. Pengakuan Agwan senada dengan penjelasan terdakwa kasus suap reklamasi M. Sanusi. Sanusi menyampaikan bahwa pertemuan tersebut diadakan mengingat salah satu pihak DPRD, yaitu Prasetyo Edi Marsudi, pernah bekerja bersama Agwan. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar. Imlek datang juga, tapi yang pada bulan Desember 2015 kedatangan Pak Pras dan kawan-kawan itu hanya mau silaturahmi. Saya rasa mungkin dia mau kenalkan pada teman-temannya. Mau dikenalkan teman-teman, dan memang dikenalkan, Pak. Dikenalkan Pak, namanya siapa-siapa. Termasuk diantaranya Muhammad Sanusi. Iya. Itu siang atau malam hari itu? Malam, Pak, soal-soalnya. Malam hari. Kira-kira pertemuan antara saudara dengan Pak Prasetyo dan kawan-kawan yang sudah sebut tadi itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Sehingga saya nggak tahu lama Pak, karena biasa hari Minggu itu kumpulan anak cucu saya, hari keluarga. Jadi bisa datang itu kenalan makan pempek, terus banyak kan ada yang merokok, ada yang mengaman, ngobrol sebentar, ngobrol biasa aja. Habis itu saya juga banyak ketemu keluarga. Jadi malam itu pertemuan di rumah saudara memang sedang ada. Pemirsa, sidang dugaan suap pembahasan 2 raperda reklamasi atas terdakwa Muhammad Sanusi kembali digelar. Hari ini Jaksa Penuntut Umum menjadwalkan untuk menghadirkan sejumlah pengembang sebagai saksi. Kita langsung bergabung bersama reporter Aulia Pane langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Aulia, siapa saja pihak pengembang yang dihadirkan dalam persidangan kali ini? Ya Iqbal, hari ini Jaksa Penuntut Umum dari KPK menghadirkan 5 orang saksi dari PT Agung Sedayu Group dan juga Agung Podomoro Land. Dari Agung Sedayu Group, saksi yang hadir adalah Sugianto Kusuma alias Agwan dan juga anaknya yakni Richard Halim Kusuma. Sedangkan dari Agung Podomoro Land yakni adalah Lim David Halim, Catherine Lydia, serta Berlian Kurniawati. Dalam persidangan, Sugianto Kusuma alias Agwan ini tadi menyebutkan bahwa pihaknya ini sudah mengetahui mengenai adanya nilai sedikit mengambil kesimpulan bahwa ini masih dalam rangka pengembangan kasus suap reklamasi, di mana Agwan juga sebelumnya sempat dipanggil menjadi saksi dan dihadirkan kembali. Kemudian saat ini juga dipadukan dengan keterangan dari pihak Agung Podomoro Land. Dan selain juga dalam rangka pendalaman kasus, karena KPK juga mendapatkan informasi terbaru terkait dengan
kasus suap reklamasi ini juga akan mengungkit kembali bagaimana koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dalam hal reklamasi ini atau peningkatan dari uang yang akan dibayarkan dari pihak pengembang, dan di sini juga nanti akan dibahas bagaimana koordinasi dari gubernur, kemudian dari Bapeda, kemudian dari Sekda, hingga akhirnya informasi mengenai reklamasi ini sampai terhadap kepada para pengembang. Jadi seperti itu ya kan kondisinya, bahwa sekarang saat ini sidang masih dimulai, dan tadi beberapa waktu yang lalu telah dimulai dengan meminta keterangan dari Aguan atau Sugianto Kusuma. Egan. Jika apakah sudah ada pernyataan dari kuasa hukum terdakwa ataupun dari saksi Aguan berkaitan dengan sidang hari ini? Kami tadi sempat ingin meminta keterangan dari Aguan ketika ia baru tiba ke Pengadilan Negeri Pusat ini, namun ia tidak menyampaikan keterangan kepada media karena memang tadi ia datang dengan penjagaan yang cukup ketat dari petugas kepolisian. Namun saya mengambil keterangan dari Aguan saat ia ditanyakan beberapa pertanyaan dari hakim, dan yang menjadi fokus memang adalah sempat ada pertemuan antara beberapa pihak dari DPRD ke tempat atau kediaman dari Aguan, dan ada fakta baru yang di sini disampaikan oleh Aguan bahwa pihak dari DPRD tidak hanya sekali saja menemui Aguan, tapi juga 2 kali, meskipun tetap disangkal bahwa pertemuan tersebut hanya silaturahim dalam rangka Hari Raya Imlek. Dan Egan, mari kita simak kembali bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Sugianto Kusuma atau Aguan. 9 Desember 2015, kedatangan Pak Pras dan kawan-kawan itu hanya mau silaturahmi. Saya rasa mungkin dia mau kenalkan para teman-temannya. Mau dikenalkan teman-teman. Dan memang dikenalkan, Pak. Dikenalkan Pak, nama siapa-siapa. Termasuk diantaranya Muhammad Sanusi. Iya. Itu siapa malam hari? Malam soal-soalnya. Kira-kira pertemuan antara saudara dengan Pak Pras dan kawan-kawan yang sudah sebut tadi, itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Sehingga saya nggak tahu lama Pak, karena biasa hari Minggu itu kumpulan anak cucu saya, hari keluarga. Jadi bisa datang itu kenalan makan pempek, terus banyak kan ada yang rokok, ada yang makan, ngobrol sebentar, ngobrol biasa aja. Habis itu saya coba yang ketemu keluarga. Jadi malam itu pertemuan di rumah saudara memang sedang ada. Informasi selengkapnya akan disampaikan Aulia Pane langsung dari Pengadilan Tipikor. Aulia, apa saja yang disampaikan oleh Aguan dalam persidangan hari ini? Ya Sumi, baru saja sidang atas terdakwa Muhammad Sanusi ini selesai digelar. Tadi dalam persidangan saksi dari Agung Sedayu Group, yakni Aguan ataupun Sugianto Kusuma ini memberikan kesaksian mengenai nilai tambahan kontribusi sebesar 15%. Memang terkait dengan nilai tambahan kontribusi ini masih menjadi fokus yang ditanyakan oleh majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum KPK. Dalam persidangan, Aguan menyebut bahwa nilai kontribusi tambahan yang untuk Pemprov DKI Jakarta, maksud kamu ini sudah diketahui, dan ini di luar dari nilai kontribusi wajib sebesar 5%. Informasi mengenai nilai tambahan kontribusi ini didapat dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang saat itu masih menjabat sebagai wakil gubernur, namun belum diketahui sebetulnya berapa persen nilai dari kontribusi tambahan tersebut. Sebelumnya juga pihak dari Pemprov DKI Jakarta, khususnya wakil gubernur DKI Jakarta saat itu menyebut ini sempat melakukan pertemuan dengan pihak pengembang. Dalam pertemuan tersebut, pihak dari Pemprov DKI Jakarta membahas mengenai bahwa Pemprov akan membangun rumah susun sehingga membutuhkan banyak biaya dan juga tanah, namun ini belum disebutkan berapa sebetulnya nilai dari kontribusi ini. Aguan dalam persidangan menyebut bahwa baru mengetahui mengenai nilai kontribusi tambahan sebesar 15% ini pada bulan Januari 2016. Namun tadi dalam ujung persidangan, Aguan menyebut bahwa sebelumnya memang sudah pernah menyatakan keberatan
keberatan kepada Gubernur Ahok mengenai nilai kontribusi tambahan sebesar 15% dikali NJOP. Namun pada ujung persidangan, Aguan menyebut bahwa bukan berarti pihaknya menolak untuk memberikan kontribusi tersebut. Dan berikut kita dengarkan kesaksian dari Sugianto Kusuma alias Aguan. Begini, waktu 2013 boleh menyampaikan besar tambahan. Saya bilang baik. Itu siapa yang menyampaikan besar? Waktu itu Pak Wagub. Yang 15% ini? Bukan. Waktu yang 1 juta. Itu kan sebelum dibahas Perda. Betul. Untuk Perda ini dia nggak bahas sama saya. Untuk tambah 15%. Terus saudara tadi katanya tahu tahun 2016 awal baru tahu kalau ada Perda kontribusi yang asal-asalan isinya adalah kontribusi tambahan. Ya. Itu sudah dengar dari siapa? Kontribusi tambahan ada sekali kita diskusi di rumah Pak. Dia perlu membangun sitpek. Sitpek antar. Itu kan yang 1 juta ya? Bukan. Ini lain lagi. Yang ini ya? Ini lain lagi. Ya kira-kira biayanya cukup mahal. Kira-kira. Ya, Sumi. Ada pembahasan soal pertemuan petinggi DPRD di kediaman Aguan.